algoritma pemrograman sampai dengan saat ini? Kalian berarti sudah kuis belum ya? Akan masuk ke kuis ya? Kuis SO, CSO. Biasanya di algo itu kan ada sesi sebelum UTS tuh ada kuis ya. Iya, Bu. Ya, ada. Nah, nanti akan ada kuis, biasanya nanti 100 menit, biasanya kuisnya biasanya menggunakan aplikasi, kalian di situ download, pakai Algo Binus kalau nggak salah ya, biasanya nanti kalian upload sana, di judge gitu ya, dia hijau atau enggak gitu kan. Nah, pertanyaan saya, karena ini banyak banget ya, 200 lebih, hampir 300 ya, 300 kurang dikit lah ya. Kita mau review dari mana ya? Kalau misalnya saya review dari pertama, kayaknya padat banget deh waktu kita 100 menit sampai jam 11 gitu ya. Mungkin saya akan lebih review kepada UTS tahun lalu seperti apa kali ya? Mungkin gitu kali ya? Iya Pak, boleh Pak. Boleh, Pak. Oke. Tapi sebelum itu apakah ya ada yang ini nggak ya? Ada yang merasa looping Pak? Oh, oke. Ya nih, oke. Ya udah sekalian kita review, sekalian kita lihat kayak gimana sih soalnya gitu ya di tahun-tahun lalu gitu. Kan basically kalau kita ngomong algo itu kalian ada array, ada variable gitu ya, arithmetic operation itu basicnya. Kemudian nanti loop if else ya, conditional stance conditional sampai yang itu akan basically yang akan keluar di UTS gitu ya. Nah, seperti apa sih UTS-nya? Kita review ya. Semoga ini nanti bisa berguna buat teman-teman juga nih. Oke, geser dulu bentar. Bentar ya. Oke. Ini tahun lalu ya teman-teman, saya juga udah setahun nggak ngajar coding ya. Jadi nanti kita review bareng, mungkin saya akan lupa dikit-dikit, tapi kita akan coba ya kita refresh lah ya. Harusnya saya bisa refresh lebih cepat harusnya ya. Kayak ini contoh soalnya. Jadi kalau nggak salah kalian ujian itu ya 6 November ke atas lah ya. Terus soalnya biasa nanti kalian dikasih waktu kalau nggak salah 200 menit kalau nggak salah. Moga-moga mirip-mirip kayak gini soalnya. Ya. Nanti setelah itu kan harus submit dalam exam.apps.binus.ac.id ya, dan waktunya tidak boleh telat sedikit pun. Jadi kalau saya cuma reminder kembali waktu kalian UTS ataupun UAS, waktu kalian submit biasanya kasihkan buffer gitu ya. Kalian bisa submit kalau nggak salah bisa 10 kali. Kalau kalian belum selesai, udah mepet, udah 30 menit sebelum akhir, upload dulu aja apa yang kalian punya. Ya, pada waktu UTS ataupun UAS. Nanti kalau misalnya kalian sudah kerjain segala macam, oke selesai nih, sisa tinggal 5 menit, upload lagi. Kenapa? Kenapa sih 30 menit sebelum kalian harus ngupload? Karena kalian nggak pernah tahu ada masalah di 30 menit itu. Entah mati lampu, internetnya problem gitu. Kalau internetnya problem, kalian masih punya waktu 30 menit untuk switching tether atau gimana caranya untuk bisa ngupload gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu UTS saya remind kembali untuk kalian pastikan mengupload jawaban, kasih buffer ya 30 menit sebelum minimal, kalau bisa sejam sebelum udah naikin, nanti 30 menit kemudian kalian naikin lagi, kan biasanya kan bisa ngupload ya 5 kali 10 kali, singkat saya 10 kali sih bisa nimpa gitu ya, timpa lagi gitu ya. Jadi minimal kalau sampai ada apa-apa kalian sudah submit ya, padahal kalian sudah ikut ujian, di tengah-tengah ada masalah dianggap sudah hadir tapi tidak dan dia submit. Nah itu nanti ya ujian susulan 70%, sayang ya. Oke, nah ini contoh soal pertama ya, problem A nih ya. Ini pasti ada banyak ya soalnya, biasanya ada 2 varian biasanya ketika ujian, ganjil dan genap, tergantung kalian kayak nih kalau di genap kemarin setelah kalian belajar algo, kalian akan belajar data struktur. Di data struktur di genap kemarin itu dibagi menjadi ganjil dan genap. Yang NIM-nya belakangnya ganjil mengerjakan soal ganjil, yang NIM-nya belakangnya genap mengerjakan soal genap gitu ya. Nah, ini contohnya ya kurang lebih ya. Lily dan NBB have just become a new couple. Nah, ujian itu pasti bahasa Inggris, tapi sepengetahuan saya per tahun kemarin ada bahasa Indonesia di bawah. Jadi kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, geser langsung ke bawah, jangan lama-lama ya. Di sini langsung ada bahasa Indonesianya. Lily dan Bibi barusan membeli. Nah, ini bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi jangan berlama-lama ria di atas, jangan bingung, langsung geser ke bawah. Dan yang paling biasanya dalam UTS, scanning dulu. Scanning ke bawah ya, kira-kira dari soal ini mana yang paling gampang kalian kerjakan ya. Kalian bisa bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia. Asumsi sekarang kita pakai bahasa Indonesia. Ya khawatirnya ini kan banyak ya 200-an ya, saya nggak tahu
preferensinya mana, karena memang seharusnya ada AlgoStruct itu kenapa menggunakan bahasa Inggris, kita mencari kandidat-kandidat baik untuk kita ikutin bersama membawa bendera BINUS, kita ikutin competition biasanya ya. Itu kalau kalian cukup baik, nanti kalian biasanya bisa ngikut sebagai ASLab dan lain-lain ya. Terus kalian juga bisa kalau yang performance-nya cukup baik bisa ngikut sampai competition ke level world ya. Kadang kayak 2 tahun lalu tuh di Brasil ya, itu dibiayain full, kalian jalan-jalan ke Brasil sambil kompetisi gitu ya. Tapi kan should be in English ya, nggak in bahasa Indonesia gitu ya. Makanya kenapa kita selalu kalau mata kuliah ini biasanya baseline-nya Inggris gitu teman ya. Oke, kita coba Lili dan Bibi barusan menjadi pasangan baru. Oke, setiap kali Lili mengatakan sesuatu, dia ingin Bibi mengulangi kata-kata tersebut. Sebagai teman Bibi yang baik, yang sangat baik, bantu dia dengan menuliskan code untuk mengulangi kata-kata Lili ya. Di sini mengulangi. Nah, waktu kalian baca soal, ini ceritanya ya. Baris pertama input terdiri dari satu bilangan bulat T yang menyatakan jumlah kasus uji. Nah, sekarang kita coba buka Devsi. Oke. Ini kita tutup dulu, ini juga kita tutup dulu. Oke. Kita buka Devsi, di sini kita balik lagi ke soal, dia bilang baris pertama dari satu bilangan ada bulat T ya, menyatakan jumlah uji kasus, setiap kasus uji terdiri dari 2 buah baris. Ya. Baris pertama mendirikan satu bilangan bulat N, menyatakan banyaknya Bibi harus mengulangi kata-kata Lili. Baris kedua terdiri dari beberapa string S yang menyatakan kata-kata Lili. Nah, ini kita masuk ke dalam looping ya. Baris pertama berisi case T ya. T adalah nomor kasus uji dimulai dari 1. N baris berikutnya berisi S ya. Di sini dia mention biasanya di dalam algoritma pemrograman ini parameter yang harus diperhatikan. Dalam arti T itu harus antara 1 dan 10. Maka apa yang diinput di dalam T, dia harus antara 1 dan 10. Kalau diinput 11, dia tidak bisa. Dan biasanya itu dinilai ya, part dari nilai. Nah, coba kita kerjakan. Dalam arti gini ya, biasanya kalau kita ngomong algo, biasanya stdio.h cukup. In, main, buka tutup kurung, ini return 0. Oke. Ya ini codingan yang kalian harus ingat pertama kali ya. Kalian mau masuk algo, kalian mau nanti struct.dat setelah algo ya, nanti ke PAA juga pemrograman analisis ya, algoritma, semua pasti ini basic line-nya ya. Setelah ini kita ngomong oke, kita punya variabel T ya. Adalah nomor kasus uji. Jadi kalau kita ngomong T, kita bisa oke ini cukup pakai integer. Kenapa? Karena dia 1 sampai dengan 10 gitu ya. Nah, 1 sampai dengan 10. Nah, oke, T. Terus dia bilang, oke, saya bisa nginput ya. Kita nginput ya. Kalau di sini kan contoh case-nya, di sampel case-nya di sini kita nginput 3 ya. Ini ya. Ini si T-nya nih, 3. Kemudian ada 7, ini adalah N-nya ya. Dan ini adalah hello world-nya adalah S-nya ya. Di mana ketika kita masuk ke ini, di mana case pertamanya si 7, case keduanya ini 5, case ketiganya adalah 3 ya. Jadi di sini case pertama, saya ini case pertama ya, mengarah kepada si hello world di sini ya. Dan dia di repeat berapa kali? 7 kali ya. Jadi kita lihat di sini ada 7 kali repetition ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 repetition di loop si hello world, kata hello world ya. Itu case pertama ya. Jadi ini yang di mana hello world-nya adalah si S ya. Hello world ini adalah si S, saya ganti menjadi biru biar enak. Ini hello world adalah si S-nya ya. Ini N-nya adalah si 7-nya ini, dan ini T-nya adalah si 3-nya. Kurang lebih gitu ya. Ini mungkin dibalik ya, gitu kali ya. Nah, jadi ada T, ada N, ada S. Berarti kita melihat adalah T adalah integer, N adalah integer, S adalah string. Ya, apa yang diinput di dalam si hello world. Nah, kita sudah tahu formatnya kurang lebih seperti apa. Sekarang kita mulai masuk ke dalam string atau array tadi ya. Kita punya N dan T, di mana dia integer. Dan kita punya char S, di mana dia bisa diinput sampai dengan 1000 karakter, dan dia berupa array. Ya. Jadi kalau kita ngomong ini, array. Array, di mana data type-nya merupakan char ya, atau karakter. Ya, kalau T dan S adalah variabel T dan S, di mana data type-nya adalah integer. Ya. Oke. Sampai sini, ada pertanyaan? Kenapa nggak dibikin kayak 1001 aja, kan ada 0 kan? Kenapa nggak dibikin 1001 seperti ini gitu ya, array-nya ya? Sebenarnya kenapa saya 1000, karena array itu dimulai dari 0.
Jadi basically kalau saya ngasihin 1000, dia udah ada buffer 1 sebenarnya. Ya kan? Kalau kita ngomong array, selalu dimulai dari 0 sampai dengan, kalau tadi ini 1000 sampai dengan 9999 gitu ya. Jadi dan di sini kan dari 1 sampai 1000 gitu, sama dengan gitu ya. Dia tidak lebih daripada itu. Ya. Seharusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau, boleh nggak Pak saya ke 1001? Sebenarnya balik lagi nggak ada masalah sih kalau kalian mau setting 1001 gitu ya. Ini jadi dari 0 sampai dengan 1000. Jangan masalah sih. Ya. Ini basically ini bebas ya. Yang penting kita fokusnya dulu. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah fokusnya adalah memastikan program itu jalan. Ya. Karena dalam pemrograman itu teman-teman nggak ada yang perfect namanya. Dalam arti ya kita namanya orang tidak ada yang perfect lah. Pasti ada plus minus. Ada yang bisa nomor 2 mungkin, tapi ada yang bisa nggak bisa nomor 1. Ada yang bisa nomor 1 nggak bisa nomor 2. Balik lagi. Ada yang sangat baik dalam mengcoding tapi tidak bisa menjelaskan. Ada yang sangat baik dalam menjelaskan tapi codingannya nggak rapi. Ya. Nah ini nggak apa-apa. Kalian mau setting mau 1001, mau setting 0 nggak masalah. Tapi nanti kita fokus ke goalnya dulu. Goalnya gimana? Goalnya kita bisa selesaiin dulu nih. Kalau ini selesai biasanya kalau dalam ujian UTS atau UAS, mungkin di Just Online kalian skornya cuman 10 gitu, bener 1 yaitu di input pertama yang ini gitu ya. Tapi di test case kedua, 3, 4, 5-nya fail gitu ya. Nah, yang penting sudah masuk dulu poinnya nih 10. Kenapa? Kalau masuk soalnya 10 ini minimal biasanya kalian 70% dapat nilai. Ya, nggak 0 banget gitu ya. Kalau kalian masukin ke algo terus nggak ada inputnya atau nilainya nggak ada sama sekali, itu biasanya ya tergantung dosennya ya. Kalau saya biasanya ngasih antara 40-90, kalaupun dia ngerjakan tapi salah, nggak ada yang valid sama sekali. Tapi dosen lain kan belum tentu sama ya. Ada yang 30, ada yang 20 gitu ya. Kurang lebih itu ya. Tapi rata-rata kalau sudah kejawab case pertamanya, sudah logiknya sudah mirip, hampir benar tapi masih ada salah, biasanya 70%, 80% sudah di tangan untuk case ini ya. Jadi kalau ini 25% ya 70% dari 25% lah udah dapat poinnya. Gitu ya teman ya. Nah, tapi again, balik lagi ke dosennya. Siapa dosennya ya? Semoga-moga kalian nggak dapat dosen killer ya. Oke. Oke, sampai sini oke ya. Nah, kemudian di sini kita bilang ya pertamanya apa? Kita nginput ya. Nginput si 3 ini ya. Nginput si 3 ini di mana kita di sini kalau kita balik ke dia kita makanya scanf ya. Scanf persen. Biasanya saya ngandalin spasi atau kalian mau get char juga boleh ya. Biasanya ini %d kan d integer. Di sini pakai ampersand T. Nah, kenapa menggunakan ampersand? Ada yang tahu? Apa yang terjadi kalau tidak menggunakan si dan ini? Dari kawat alamat yang address-nya Pak, address-nya. Betul. Dan itu address yang mau dituju ya. Dan itu address yang. Jadi kalau kita ngomong memori dia ada address-nya. Dia mau di-input ke memori yang mana gitu ya. Di mana address itu adalah terdapat si T gitu ya. Jadi ketika passing scanf pastikan menggunakan dan. Kalau kalian lupa menggunakan dan pasti outputnya salah ya. Jadi kalau kalian mau coba-coba, kok saya looping tapi salah. Nah, gimana caranya kalian mau tahu? Printf aja. Printf %d. Yang ini /n untuk new line, ini buat new line. Ini T gitu ya. Oke, kita tes dulu apa yang kita kerjakan benar nggak, valid nggak gitu ya. Itu kenapa ada, nah ini ya, ini yang saya bilang kenapa saya selalu pakai spasi. Kalian bisa pakai get char gini ya, atau kalian mau pakai spasi. Kalau saya lebih suka di sini pakai spasi karena dia integer. Karena kadang-kadang ada kalanya kalau dia ada enter di line sebelumnya, di line di atasnya ada enter, dan kalian nggak pakai spasi, dia suka langsung bypass. Terus tiba-tiba kalian bingung, kenapa ya, kok ini yang scan FT-nya nggak jalan gitu ya. Nah itu kalian iseng aja, coba tambahin spasi depannya gitu. Ini simple case solution di C ya. Jadi biasanya saya tambahin spasi supaya pada waktu next case-nya dia nggak error. Kadang-kadang kalau kalian run terus tiba-tiba nggak berhenti langsung print gitu ya, kok nggak ada inputan. Nah itu coba kasih spasi. Kalau ujian harus pakai get char nggak harus. Kayak tadi saya bilang, kalau pakai get char bisa, mau pakai spasi kayak gini nggak masalah. Yang pasti ini nggak ada pun kalau misalnya dia tes jalan ya udah no problem sebenarnya. Karena ini ya contoh ya, kita tes dulu aja nggak pakai spasi. Oke. Kita run nih input T, kita masukin 5, oke, dia keluar 5 ya. Tapi kalau ada spasi gimana? Kita run lagi. Ya ini dia juga stay 5, dia keluar 5. So, ini mungkin saya gedein dulu bentar ya. Properti font jadiin ya 4, layoutnya biasanya saya rubah warna screen background jadi ini, screen text-nya jadi hitam. Oke.
Enter dulu, ini saya run lagi. Oke, saya input di sini 5, nah ini keluarnya 5 gitu ya. Nah, jadi mau ada spasi, nggak ada spasi, basically sama. Tapi kalau misalnya kalian ada case di mana kalian scan F tapi nggak berhenti, dia langsung ke print gitu ya, coba tambahkan spasi. Ya, itu lebih kepada binary matters ya di sisi komputernya. Karena masing-masing komputer kadang pakai Mac sama kadang pakai Windows, beda behavior ya. Itu karena binary things lah ya. Ini silahkan ini pengalaman lah ya. Kalau kalian tadi bingung, scan F kok nggak berhenti ya, langsung ke print, karena ada apa yang salah, kayaknya secara script udah bener gitu ya. Nah, coba tambahin spasi di depan sini ya, sebelum persen. Oke. Nah, tapi kalau di belakang, behaviornya akan beda ya. Kalau di belakang, behaviornya akan beda. Kalau kalian di belakang gini, input 5, nah, dia nggak ke input. Beda behaviornya teman-teman ya. Nah, ya, habis 4, baru dia selimanya ke capture ya. Karena kalian bisa lakukan seperti ini juga, persen dia lagi. Ya. Terus saya di sini masukin, misalnya udah ada ada T, saya masukin persen si N gitu ya. Di sini saya print lagi persen D untuk si T dan si N. Nah, saya bisa langsung input seperti ini juga. Pak, itu yang atas N-nya itu pakai persen bukan dan. Bukan itu. Oke. Nah, jadi kalian bisa melakukan scan F dengan pattern seperti ini juga. Langsung 2, kalau saya run, ini 5 dan 4 ya. 5, 4 persen D persen TN. Tidak benar. Bentar. Dan lagi, sorry dia spasinya kayak ini ya. Nah ya, karena formattingnya dia tadi spasi gitu ya. Jadi kalau saya 5 spasi itu. Nah, atau kalau misalnya dia kalau nggak salah ya, karena dia kan ini formatting ya. Formattingnya apa gitu ya. Kalau kita tempel seperti apa coba ya. Nah, kalau dia nempel nggak ada spasi, enter ya. 45 biar kelihatan, mungkin karena dia nggak ada spasi tadi, kita run, dia 4, enter, 5, enter. Nah, jadi 45 ya, gitu ya. Jadi ini formatting. Nanti kalau kalian mau memastikan apa yang saya input benar atau tidak, menggunakan debuggingnya menggunakan si printf. Nah, asumsi tadi ini saya balikin lagi ke T, ini saya buang lagi, ini cuma T. Nah, kalau kalian bingung kenapa nanti T-nya nggak sesuai. Nah, misalnya kalian lupa nih persen gitu ya. Print aja T-nya. Apa yang terjadi kalau kita input langkah 5 gitu ya. Nah, dia keluar. Berarti ada something nih di T-nya kok nggak ke print. Kenapa? Ada apa dengan T gitu ya. Nah, ini tapi kalau karena ini D, coba kita ganti jadi S misalnya, jadi string. Kita input 5. Nah, ini biar dia keluar, saya lupa binary itu binary. Hexa address itu menggunakan persen, saya lupa ada sih persennya, jadi kelihatan gitu addressnya berapa. Coba ya teman kalian bilang B, coba B ya. Bukan, ada satu lagi saya lupa, nanti saya itu ya. Ada kalau scan F-nya belum dikasih ikut Pak. Scan F-nya belum di address Pak. Iya ya, ini cuma untuk mencari tahu why gitu kan. Kenapa sih kok dia error? Kadang-kadang kan kita bingung ya. Kok saya dapat scan F di sini kurang persen gitu ya. Kok dia error? Kenapa? Nah, ini salah satu contohnya kenapa waktu kalian print T-nya dia nggak keluar. Kenapa? Karena kita lupa persen gitu. Nah, ini kalau persen ditulis kan dia kalau 5 dia keluar 5 gitu. Jadi untuk kalian apa ya namanya? Untuk kalian testing ya. Pakai X ya, coba. X masih tetap ke 5, ini persennya kita buang. Ya, ada ini lupa saya udah ya, namanya gitulah, udah setahun ya, karena ngajar ini kadang setahun ya lewat, jadi lupa inget nih nanti kalau itu ya. Printnya kasih persen kalau address, oh ya, coba persen S-nya persen T. Kalau persen, kalau mau tahu address-nya, ininya X. Ya lupa ya, ada ya. Udah lupa saya bener. Tapi ini harusnya ada sih caranya, cuman saya lupa bener. Kayaknya di materi ada deh. Ntar coba kali kalau ada ingat ya. Pakai H, pakai D, persen T. Enggak ya? Untuk ngeluarin address ya. Nah iya, itu ya saya bilang ya. Jadi ini kalau kalian memastikan apa yang kalian input itu valid atau tidak, silakan digunakan printf pada waktu di sini input ya. Jadi memastikan waktu kalian ketik 5,
Oke, ini persen DA persen T. Nih. Tidak persen. Inputnya 5. Nah, dia pastikan keluarnya 5 dalam arti ya. Nah ya, coba nanti supaya nggak buang waktu, kita balik lagi dulu ke soal. Nanti kalau ada sisa waktu, kita balik lagi ke yang tadi. Bagaimana nge-print address sambil cari ya. Karena kita cuma punya waktu 100 menit nih. Ini untuk memastikan awal dulu. Oke, saya udah nge-print nih. Ada T, dan apa yang saya input di T itu benar, 5 gitu ya. Apa yang saya masukin ke 5, itu bakal keluar ke 5 gitu ya. Nah, kalau ini sudah yakin, oke ini kita remark aja buat nanti mau dipakai berikutnya. Nah, sekarang kita setelah tahu, oke di sini di soal juga di-mention, setelah input tadi 3, next-nya apa? Oke, kita looping 3 kali kan? Oke, kalau dia looping 3 kali, kita bisa menggunakan while ya. While-nya looping. Kalian mau menggunakan for boleh, menggunakan while boleh. Kalau misalnya menggunakan while T misalnya lebih besar dari 0, selama dia lebih besar dari 0, dia akan looping ya. Kalau menggunakan while, maka di sini menggunakan T min ya. Sehingga kalau kita lakukan ini, coba kita print ya. Print F di persen D slash N, di sini kita masukkan si T. Seperti ini ya. Kita akan memastikan, oke benar nggak dia looping 5 kali gitu ya. Ini menggunakan while. Oke. Ini menggunakan while, kita run, kita masukin 5, oke, ada 5, 4, 3, 2, 1 dan dia keluar ya. Itu menggunakan while. Pak, boleh nggak pakai for? Boleh, pakai for. Kalau pakai for, integer i sama dengan 0 atau sama dengan 1 ya. I lebih kecil sama dengan T, jadi sebanyak T ya, I plus. Di sini baru kita print-nya. Ya, coba kita lihat. Ini ada komparasi, ini dari I. Ini dari I, jangan dari for deh. Dari for, ini dari while. Ya. Kita run. Ini miskin 5 ya. Ya. T-nya nggak berubah, ya bener dong. Kalau dari for ya, T-nya nggak berubah, karena kan yang di loop di sini I-nya, ya. Jadi kalau kita mau pakai I, di sini kita mungkin ganti I kali ya. Oke, ini kita ganti I, kita run, masukin 5, ya ini ya. Kalau dari I mulai dari 1 sampai dengan 5, kalau dari while 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini pilihan kalian mau pakai apa. Oke, sampai sini ya. Ada pertanyaan untuk looping? Ada while, ada for, ini pilihan. Mau pakai mana nih? Mau pakai for, mau pakai while? Ya, kalau saya ngelihat case ini, pilihannya mungkin saya lebih senang for. Kenapa? Karena di sini akan ada tulisannya case 1. Mungkin akan lebih kepakai. Kita bisa pakai I-nya, gitu ya. Case 1. Jadi kalau kita menulis seperti ini, tinggal nambahin case, spasi, ini harus sama persis, number, titik 2. Ya. Kalau if else, nah nanti kita cari, siapa tahu ada if else di case berikutnya ya. Tapi ini kita fokus ke 1 dulu, biar kita solve 1. Ini T sampai dengan sesuai yang kita input berapa banyak. Case-nya di sini persen D, ya. Persen D di sini mengacu kepada I di sini. Jadi kalau kita run dia, kita ngomong 5, nah dia case 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini udah minimal kalian sudah selesai di sini nih. Ya, case-nya. Ini harus sama persis ya teman-teman ya. Ini harus sama persis. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada spasi, biasanya waktu kalian masuk ke Just Online error. Kalau di sini ada spasi juga error ya. Kalau di sini kurang spasi, langsung number nyambung begini juga error. Jadi ini pastikan harus sama persis. Ya. Gitu ya. Oke, ini yang while kita remark dulu. Oke. Kenapa saya pakai I? Supaya nanti case-nya ngikutin seperti di sini ya. Lebih gampang ngikutinnya. 1, 2, ya ini ya. 1, 2, 3. Kecuali case-nya kebalik. Mulai dari 3, 2, 1. Mungkin saya akan pakai while. Ya, supaya kebalik. Oke. Nah, setelah dia masukin ini, nah satu hal lagi yang biasanya kita harus dijaga adalah ketika input T, di mana input T ini harus antara range 1 sama 10. Nah, biasanya di algo awal nih kayak gini-gini dihitung nih poin ya. Gimana memastikan? Nah, ini kita menggunakan, biasanya saya menggunakan do while ya. Do, buat tutup kurung. Ini kita pindahkan ke dalam do. While T lebih kecil sama dengan 0 atau or T lebih besar dari 10. Kutip ya. Jadi dia akan looping di sini kalau T-nya lebih kecil dari 0 sama dengan 0 atau T-nya lebih besar dari 10 ya.
bedanya do sama while apa? Bedanya do sama while, kalau kalian ingat kembali, do itu kita mengexecute proses di dalamnya. Dia akan mengexecute proses di dalam sini. Di antara kurung krawal ini, dia akan mengexecute satu kali. Ya. Kalau while, dia akan cek parameternya dulu sesuai, baru dia akan execute. Ya. While sama kayak for, mirip-mirip. Dicek dulu kondisinya. Tapi kalau do while, dia pasti yang ada di dalam kurung krawal ini pasti akan dieksekut sekali dulu, gitu. Baru dicek kondisinya. Kondisinya apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau kita run lagi dia, kita masukin 0, nah dia balik lagi. Dia nggak mau jalannya. Kita masukin 11, dia juga nggak mau. 12, nggak mau. Kalau kita masukin 5, baru dia keluar. Gitu ya. Supaya kalian nggak bingung, kan? Oke, kita coba. Bener nggak sih dia looping? Kita printf deh. Sini. Input T. Saya. Oke. Kita run. Kita masukin 0. Ya, balik lagi ke input T. Kita masukin 11, balik lagi ke input T. 1000, balik lagi ke input T. Dia hanya mau di antara 1 sampai dengan 10. Gitu teman ya. Jadi ini biasanya yang paling sering dipakai dan biasanya masuk ke poin nih. Ini paling gampang digunakan. Silahkan di screenshot, silahkan di capture ya. Ini biarin saja dulu biar kita tahu ini input T. Oke, di sini kita udah ngeprint case, tapi sebelum ngeprint case biasa di sini kan dia bilang ya di soalnya pada waktu selang input T ya, kita next-nya adalah menginput si n ya, berapa banyak repetitif yang kita akan mau lakukan ya. Printf input n titik 2, kita copy aja yang tadi ini ya, kan sama ya, bedanya T dan yang sekarang yang tadi ini n dan tadi T, sekarang kita n. Kasih tab biar rapi, biar kita tahu for itu dari mana sampai mana ya. Biasakan rapi, jangan dirata kiri ya, supaya kalian tahu oke, for saya itu ini di dalam sini semua garis di dalam ini adalah punya si for gitu ya. Yang ini for tuh sampai sini. Ini biar kelihatan rapi. Tapi kalau kalian merata kiri semua, kadang-kadang kalau udah ada error kalian bingung ya, bingung sendiri ya. Jadi di dalam do dia tab lagi nih ya. Ini ada tab masuk lagi. Gitu ya. Biasakan rapi. Nah, oke, ini kan input T, kita bisa do ini, kita pindah aja ke sini. Oke, sekarang input N, dan ini kita ganti jadi N. Nah, si N, parameter di sini adalah 1 sampai dengan 100. Berarti ini ganti, ini N tidak, selama N lebih kecil dari 0, dan N lebih besar dari 100, dia akan looping terus, dia akan muter-muter di sini, sampai parameter ini dipenuhi ya, sampai N-nya di antara 0 dan 100. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau coba, kita tes lagi. Oke, kita punya T, misalnya tadi 5. Ups, belum masuk nih. Compile, run, 5. Oke, input N. Kalau tadi 0, dia input N. Kalau 101, akan input N. Kalau 100, baru dia masuk. Ya, baru case 1, dan nah ini input N lagi. Karena kan kita tadi punya 5 case ya. Ini yang keempat, ini yang ketiga, ini kedua, ini ke-1. Oke, nah ini 5 case ya dari T. Oke. Ya ini parameter N dan T, udah. Sekarang kita next berikutnya. Di sini yang kita harus capture adalah si hello world ya. Hello world kita mengcapture. Nah, di sinilah fungsi biasanya saya menggunakan getchar. Kenapa? Karena untuk memastikan apa yang saya input itu bersih. Getchar ini buat ngereset, buat membersihkan apa yang mau saya input, apa yang kayak seakan-akan kalau apa yang saya ketik gitu ya, apa yang saya ketik di dalam si command prompt-nya itu, si word apa di display yang running programnya itu saya akan copy gitu ya, saya akan ambil dia, kemudian hasilnya saya akan buang ke put s, ntar kopinya itu jadi lupa saya kopinya, tadi saya udah coba kopinya ya, kopinya itu dibuang menjadi get s ya begitulah. Bentar ya, nah ini ya, get s bentar ya. Kemudian get s, terus kita buang ke dalam s. Nah, jadi kalau di sini apa yang kita input di sini diambil sama dia, terus kemudian kita buang dia ke dalam s. String itu kita buang ke dalam s. Jadi kalau kita coba dia ini %case, oke. Ini kita mau ngeprint dia di atas boleh, mau di bawah boleh, ini mau di atasnya juga boleh, nggak masalah. Case 1.
Kemudian kita print S, kita tes, print F, %S, /n, new line, ini S, ya, ini string. Ya. Jadi kita akan print berupa string, ya. Kalau dia C itu karakter, cuma satu huruf, satu single karakter. Kalau S dia berupa string, jadi apa yang di input kita ketik ketika getchar, dia akan buang ke dalam S. Ya. Jadi kalau kita run dia, kita coba 3, gitu. Kita coba ini input n, ya ini n belum kita looping ya, 1 dulu aja. Nah, ini udah input ya, dia diem. Kita ketik nih tes aja. Nah, biasanya kalau kita input 3 ini ya, nah ini kita tes, nah dia ke copy ya. Apa yang saya ketik di sini tes aja, ini dia keluar. Nah, kalau kalian mau ngetes apa yang kalian input memastikan valid, biasanya kalau misalnya kita loop berikutnya, coba kita kasih yang lebih pendek. Kalau tadi ada ininya, sekarang dia cuman tes aja. Nah, kalau di enter dia cuman tes aja, ininya itu hilang, berarti kalian sudah memiliki program yang baik. Tapi kalau misalnya ininya masih keluar, berarti masih kotor buffernya. Nah, di mana di dalam getchar ini biasanya kan dia ngambil nih apa yang kita ketik ketika kita awal masukin tadi si tes aja ini, gitu ya. Ini kan yang diambil sama dia nih. Dan di belakangnya semua kan masih ada gitu ya, dianggapnya null space. Pada waktu dia buang ke S, ya dia akan bilang setelah huruf I di paling belakang, setelah huruf I ini dianggapnya null space, dia akan buang gitu ya. Makanya yang waktu kita print dia bersih, cuman tes aja. Pada waktu kita buang ininya di tes berikutnya, di loop berikutnya kita buang dengan kita menggunakan variabel yang sama si S ya. Si S tadi, karena di sini waktu terakhirnya adalah si A dan di belakang A adalah null space, pada waktu di copy ke dalam get S, ya get S ke dalam S ini, jadi dia cuma berhenti sampai di A. Ya, kalau kalian pakai sistem looping, kalian bisa aja ya input ke string itu ada banyak caranya, tapi ini yang paling mudah. Jadi kalau ini diingat saja, kalian ini yang paling mudah. Ya, kalian bisa mau pakai looping, bisa mau pakai scanf yang pakai pattern sampai dengan enter juga bisa. Cuman harus hati-hati ya. Harus selalu dibersihkan stringnya untuk memastikan kalau yang awalnya stringnya lebih panjang, pasti memastikan kalau yang kedua lebih pendek, yang sisanya itu kebuang. Ya. Kalau bisa pakai scanf. Nah ini teman kalian udah bilang ya, bisa pakai scanf persen sama ini ada nih. Saya copy ke sini dalam chat. Bisa nggak pakai ini? Bisa, nggak masalah. Nah ini saya akan coba compare nih ya. Saya akan run ini getchar 2 kali. Ini ya, saya akan run getchar 2 kali. Oke, sekarang ini ke get S ya. Sekarang saya akan menggunakan %S ini ke S lagi. Ini saya akan print. Ini saya akan lakukan 2 kali. Oke, yang satu menggunakan getchar terus get S, yang satu akan menggunakan %string S. Ini ya. Kita akan run. Ini cukup sekali saja, ini sekali. Nah ini udah yang pertama, kita akan tes ini aja tadi. Dia coba tes, yang kedua tes ini. Oke. Nah, kelihatan nggak bedanya? Getchar, S, print, S. Nah ini udah ada yang aneh kan? Udah ada yang kepotong. T-nya udah hilang 1 ya. Ini kita lanjut lagi. Ini harusnya udah masuk ke yang ke scan ini ya. Kita panjangin lagi, tes ini aja lagi. Nah, ini yang saya bilang waktu kalian tes ini aja, ke print langsung 2 kali, tapi kalian nggak nginput yang ini. Nah, ini yang kadang-kadang saya bilang ini kasih spasi ya. Ini kita kasih spasi, ini kita juga kasih, ini get S sudah coba ya. 1, tes ini aja, tes aja, itu udah hilang 1, tes ini aja, balik lagi ke panjang, tes ini ya, dia berhenti, tes aja. Nah, gitu ya. Fget sama gets bedanya apa Pak? Fget sama fget. Kita googling aja. Saya juga nggak semua ingat function ya teman-teman ya. Fget sama fget versus get. Kalau tadi pakai scanf dia beri spasi. Nah itu yang tadi saya udah mention. Kalau kita nggak pakai spasi, tadi waktu kita print ini, nah ini waktu ketik print aja dia langsung ke print 2 kali. Seakan-akan yang di sininya
nggak berlaku ya. Jadi tambah spasi. fget dan fget. Fget is read little line from specific stream and store into the string pointer by str into store ya. Ini fget. Sekarang kita example bla bla bla. Oke, fget dia ada max sampai buffer sepanjang berapa tadi, terus kemudian di print ke buffer. Oke, kemudian ini fget. Coba kalau tadi get read character from the standard input and store them to C string into until the new line. Nah, ya. Dia di sini ada perbedaan ya. Until new line character. Yang di atas ada nggak? Stream store into string pointer by string. Nah, ini nggak ada ya. Jadi kalau kalian mau aman sampai dengan new line, kalian menggunakan si get ya. Semoga itu menjawab ya. Karena di get sampai dengan until new line character. Sampai dengan dia enter di sini ya. Gets ya. Kalau fget dia nggak sampai enter gitu ya. Oke. Tadi yang spasi ini dikasih supaya dia nggak berhenti. Kalau kita nggak pakai spasi, ini kita coba ini dulu ya, remark dulu supaya kita cuma scan F. Oke, kita run. Kita ini tes ini aja. Nah, dia langsung keluar. Dia harusnya di input 2 kali, tapi ini langsung 2 kali. Langsung ke print 2 kali. Tapi kalau di sini kita kasih spasi. 1 tes ini aja. Nah, dia berhenti dulu, tes aja. Ya. Itu yang tadi perbedaan spasi ya. Kenapa ke spasi? Karena kalau kalian ada case di mana kalian ada 2 kali scan, kemudian pada waktu kalian yang pertama enter langsung masuk dan tidak ada yang kedua, itu biasanya karena ini kan spasi ini ada enter nih, waktu kalian enter itu kan new line gitu ya. Kalau kita nggak ada ini, dianggapnya dia udah enter nih di sini ya gitu. Nah ini kalau ada spasi dia sebagai stopper tanda kutip lah seakan-akan gitu ya. Gitu ya. Nah ini kalian mau pakai get char, kalau pakai sekali masih oke. Tapi begitu tadi 2 kali, kita get char lagi, dibuang ke get, tadi udah hilang T-nya. Nah gimana dong supaya nggak hilang T-nya? Nah, ada ide nggak? Kalau tadi kan kita yang ini kan kalau scan F kayaknya oke nih gitu ya. Scan F. Sekarang kalau kita balik lagi ke get char ya. 1 tes ini aja. Masuk tes ini aja, sekali input nggak masalah. Begitu tes aja, huruf T depannya hilang ya. Nah, ini yang kalian harus juga perhatikan gitu. Oke, kayaknya dia kalau looping nggak masalah ya, tapi kalau begitu dia berurutan ada yang masalah gitu ya, ternyata T-nya hilang. Nah ini cara kalian debugging ya, dengan memprint F dia, outputnya apa gitu ya. Sekarang kita fokus ke 1, kita main looping misalnya. Ini kan dari N kita looping ya, pakai for deh. For J tadi I udah ada, sekarang pakai J 0, J lebih besar, J lebih kecil, lebih besar deh. J lebih besar sama dengan dari 0, jangan. J lebih besar dari J lebih kecil dari N, sorry. J++. Sekarang kita coba di dalam looping ya. Kalau di dalam looping seperti apa gitu kan. Ini kan tadi kita buang dulu. Nah, kita looping sebanyak T. Oke, kita run, kita ini 1 aja, N-nya kita coba 3 kali, tes ini aja, keluar kali, tes aja. Nah, itu udah kebuang, tes lagi. Ya, dia kebuang lagi T-nya. Nah, ini juga jadi challenge ya. Kalau kalian mau pakai, kok ada yang salah berarti di sini ya, di get char ya. Apa yang salah di get char? Kalau gimana kalau misalnya get char-nya kita kasih get char misalnya? Solve nggak? Nah, itulah deritanya C. Kadang kalian kayaknya secara coding nggak masalah gitu ya. Tapi waktu di looping, 2 dulu, tes ini aja ini. Ini udah yang 1 ya. Kalau 2 kali, dia yang 1. Ya kan? Tes, udah bisa yang 1. Nah, jadi kalau pakai get char, apakah akan solve sebenarnya? Kenapa tidak pakai get char atau get 1 aja? Nah, kan gets-nya yang ini get char-nya pause-nya ya. Coba kalau saya main gets 1 ini 2 kali looping, tes ini aja. Nah, dia langsung keluar, dia nggak ada stoppernya. Kalau ada get char itu dia kayak sebagai di stop dulu, oke mau di input apa nanti saya copy apa yang di input gitu ya. Jadi biasanya tetap kita butuh get char sih.
Kalau kita menggunakan get script besar, atau kalau kalian mau main aman ya udah pakai scanf, print s yang tadi ini. Karena kalau ini kita turunkan, ini kita pindahin ke yang di remark, oke? Kalau kita tadi pakai ini. Oke, kita run. Ini kita 1, ini kita 3 kali. Tes ini aja dulu yang pertama, tes ini, kemudian tes aja. Ya, nah ini yang S, ini udah paling aman nih. Tapi kalau pakai getchar tadi ada buffer, ada sedikit ini ya, ada sedikit glitch ya. Coba kita pakai getchar lagi. Nah, kalau kalian pakai getchar kemudian ada masalah, coba di print gitu ya. Habis di print udah tahu oh kok T-nya hilang, maka kalian harus harus ngapain nih gitu kan ya. Ini pakai getchar karena ini di looping ya. Ini saya buang ke atas. Kita hanya looping CS-nya aja sebanyak 5 kali, getcharnya sekali. Oke, kita run. Kita sekarang case-nya bikin 3. Ini looping 4 kali. Yang ini tes. Oke, nggak masalah. Waktu kita 3. Input yang kedua yang 3. Tes aja. Ya. Terus kita input lagi 5. Misalnya tes ini aja. Nah, akan tetapi ketika kita buang dia di atas dan yang kita looping hanya si S-nya saja gitu ya. Ini ya. Kayaknya code-nya nggak ada masalah nih. Normal-normal aja gitu kan. Dan kalau dia setelah dia di print seperti ini dan kita masuk lagi balik ke for ke atas, kok kayaknya normal. Nah, itu ya. Kayaknya kok terus salahnya di mana? Nggak ada yang salah sih teman-teman, balik lagi. Itu kadang-kadang yang terjadi ketika kita melakukan C gitu ya. Getchar ini kan function yang bukan kita buat, function yang sudah ada di dalam sistem yang kita pakai gitu ya. Begitu juga dengan gets gitu ya. Algoritma di dalamnya yang tahu siapa ya? Yang buat gitu. Kalau kalian mau aman pakai ini, kalau ini kalian sudah pasti oh ini scanf ya. Tapi kalau kalian menggunakan getchar, kadang-kadang penaruhan di dalam loop juga mempengaruhi efek output hasilnya gitu ya. Jadi kalau misalnya jangan usah bingung, coba dipindahkan keluar atau kalian yang ini ya kan ya, yang kita looping hanya S-nya bukan termasuk si getchar-nya ya. Jadi ya ini harus jelas lah maksudnya apa yang kalian lakukan di sini. Ini ya hasilnya apa yang di-outputkan keluar ke sini, ini yang kalian nanti biasanya saya bilang mainkan lah ya, yang dimainin gitu ya. Jadi kalian bisa lakukan ini. Jadi ini harusnya kalau kita tes, ini harusnya sudah solving menjawab yang tadi ya, menjawab yang pertanyaan ini. Jadi kalau dia input 3, terus 7, terus ketik hello world, dia akan nge-pakai 1, keluar hello world 7 kali. Ini kalian bisa rubah, misalnya input dualnya nggak di sini. Misalnya saya rubah ini, oh ini udah pasti di dalam T. Ya ini ya udah sih bener sih, karena kan tiap case keluar ya. Tiap N dia akan nge-print hello world. Jadi kalau kita nge-run dia, kalau tanpa input ya, tanpa print input atau tanpa print T ini, kita remark, oke, cuman case, dan langsung jalan, kita run dia. Kita masukin case-nya 3. Tadi di sini, 3, terus dia bilang input 7 gitu ya. Oh ini udah keluar case 1, mungkin case 1-nya kita bisa ditaruh di bawah N ya. Setelah NS baru dia input 1. Nah. Oke. Nah, seperti ini kita run. Kita ada 3, terus input 7, terus kita ketik namanya si hello world. W-nya kecil ya, W-nya gede. Hello world. Nah, dia akan case 1 akan nge-print 7 kali hello world ya. Ini which is sudah sama dengan ini. Oke. Kemudian kita ada 5, terus dia B, nge-print case 2. Ya. Case 2 sebanyak 5 kali dan dia B. Kemudian yang ketiga ada 3 kali looping. Di sini algo ya, tadi algoritma pemrograman ya. Case 3 dia ada 3 gitu ya. Nah, ini harusnya sudah menjawab. Nah, ini jangan dibikin bingung dalam arti pada waktu kalian UTS pertama kali kadang-kadang mikirnya adalah oke, saya harus input gini dulu baru keluar seperti ini gitu ya. Akhirnya pada bingung harus menyimpan value-nya si 7, harus menyimpan value 5 sama 3 dulu baru habis itu di looping lagi gitu ya. Enggak ya teman-teman ya. Kalian melakukan seperti ini juga nggak masalah ya seperti ini. Jadi kalian nggak perlu store lagi si N-nya. Jadi per input N per case langsung di print out itu nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya solusi
Ya solusi buat problem yang pertama ya ini. Ya, dimulai dari kalau saya kecilin lagi ya. Mulai dari TN, input karakternya di array 1000 ya. Kalau kita pakai dual gimana? Kalau kita pakai dual. Nah, dual biasanya saya nggak rekomen buat looping. Kalau saya biasanya lebih rekomen menggunakan while. Karena kalau dual kan dia di-execute dulu sekali ya. Sementara kita bisa belum tentu dia bisa di-execute sekali asumsinya ya. Kan bisa aja di sininya ada salah, ya, dia inputnya 0 dan pasti nolnya ke passing dan seharusnya dia looping ya. Karena kalau kita pakai dual terus 0 dia bisa jadi jangan-jangan bisa jadi infinite loop kan gitu. Biasanya pakainya while kali ya. Kalau pakai while, ini kita pakai while, sekarang kita balik. Nah, tantangannya pakai while adalah ini kita copy juga ini kita copy si n karena sama. Tantangan pakai while adalah waktu kalian ngeprint si case, ya. Kan kalau tadi pakai for case number gitu ya, %d tik 2. Nah, tantangannya ini. Pada waktu kita input t-nya 5, case-nya dimulai dari 1 kan? Ya, supaya case-nya dimulai dari 1, kira-kira enaknya gimana ya? Kayaknya saya enakan bikin variabel baru deh kayak gitu ya. And case misalnya, integer C lah misalnya, untuk ngomong case-nya lah ya. Di mana C, ya ini dibalik, C lebih kecil dari T, selama dia akan looping selama C lebih kecil dari T. T-nya kan 5 ya. Kita ada C nih ya. C-nya kita di sini langsung define aja deh. C-nya mulai dari 1 misalnya. Terus di sini udah %d, nah ini case-nya langsung di sini berarti dia dengan T tapi C ya. Di sini C++. Oke, kita coba run. Ini kita input 5. Sorry, ini for-nya saya remark dulu aja biar enggak ada ini. Oke. Jadi kita langsung ke while aja ya. Kita input 5. Nah, dia langsung keluar ya. Ada salah nih berarti kan. C lebih kecil dari T ya. Oke, kita input 5, dia masuk, T-nya T tempat ya, ya, T4 3 2 1. Nah, 1 2 3 4 kurang nih, berarti kita C sama dengan T. Gitu kan ya? Ya. Apakah penggunaan dual pada program itu penting? Kalau bukan sudah pasti input antara sesuai constraint soal. Nah, yang input kan masalahnya kalau kita nggak menggunakan dual, di sini saya nggak menggunakan dual, saya cuma scan saja di sini. Ini saya nggak pakai dual ya, saya scan aja. Dualnya saya di sini saya remark untuk yang n ya. Sini saya print case di sini saya tambahin lagi deh %d /n. Jangan usah langsung case aja, saya %d aja. Di sini saya keluarkan si n untuk kita n supaya dia langsung ngeprint si n ya. Kita run di sini, terus kita tadi ada 5 angkanya 5 case, terus kita ngomong n-nya adalah 101. Nah, ya dia ke input 101 gitu ya. Terus kalau kita ngomong n-nya 0, ya dia ke input 0. N-nya 1000, ya kadang nggak ada penjagaan dia akan ditelan gitu ya. Nah, dual di sini itu untuk menjaga yang di input itu valid, tidak sesuai dengan constraint yang seharusnya gitu ya. Dan biasanya itu nah ini udah ke-4 dan ini 1 udah ke-5 ya. 1 2 3 4 5 nah ya. Gitu. Jadi ini kadang-kadang kalau kalian suka ada error, nah ini yang suka di-input gitu ya, dites sama si judge online-nya, si robot itu ngetes, masukin inputnya di atas 1000 terus lulus gitu ya, pas, harusnya outputnya nggak pas misalnya gitu ya. Nah, ini salah satu yang dijaga sih. Memang kalau dia dianggap di soal di n sampai dengan 100 ya kita harus jaga dia sampai dengan 100. In C sama dengan 1, C lebih kecil dari T, C plus berarti itu sama aja ya? Sama. Iya, sama aja, nggak masalah. Kalau kan di for kan ini kalian define ya. Ini kalian define ya. Di for ya, ini saya buang dulu, oke. Di for, ini kan,
Di for itu huruf i ini yang di sini itu kalian yang define. Kalian mau i, mau c, mau a, mau b, itu variabel kalian define ya. Kalian mau pakai c boleh, mau pakai i boleh, mau pakai j boleh, bebas ya. Tapi biasanya kita di pemrograman kan biasa i, j, mulainya dari i ya, itu ya habit kali ya saya ngomongnya. Biasanya tiap kasih contoh pasti mulai dari i. Kayaknya nggak bisa gitu dari dalam while. Kayaknya nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa gitu dalam while gimana tuh? Coba ini saya remark lagi. Oke, ini saya pindahin ke sini lagi. Oke, while C lebih kecil ini do while. Ini untuk si N tadi. N-nya 0 sampai 100. Ini case-nya. Kita tinggal copy sisanya yang ini. Looping-nya. C++ biarin aja ya. Ini case pertama, get char yang kita diadain di atas aja. Oke. Jadi kalau kita ini dibuang, ini persennya ngikutin C. Bukan I, persen D, terus ini di looping CS. Oke, kita run dia. Kita coba tadi ada, kalau di soal di sini dia bilang 3, terus kemudian kita bilang di situ ada 5 ya. Awalnya 5 ya benar ya? 7, sorry. 7, hello world. Ya, sama, case pertama 7, kemudian ada 5 di huruf B, kemudian ada 3, dia algo. Oke, so itu while, kalau memakai while, dan kalau yang tadi sebelumnya menggunakan for. Outputnya sama, kalian bisa mau pakai yang while, mau pakai for silahkan, cuma nanti pastikan output ininya sama ya. Yang kita lihat adalah outputnya. Mau pakai for, pakai while silahkan ya. Jadi sudah ada, saya udah ngajarin 2 nih, ada for, ada while. Nah ini menjawab case yang nomor 1 ya. Kalian menggunakan scanf tadi ini saya remark aja, ini bisa dipakai ya. Kalian menggunakan scanf, kalian mau pakai get char asalkan dia cuma 1 kali di dalam satu for tadi masih oke. Tapi begitu dia ada 2 kali get char ternyata tadi problem ya. Masih mending kalau ada 2 kali menggunakan scanf. Dan kalau pakai while juga pakai get char sekali tadi masih oke. Oke. Gitu ya. Ini silahkan ini sharingnya saya share di chat aja lah ya. Output tadi ini saya share file aja. Contoh codingannya. Oke, di chat ya, saya udah sorry. Tadi masih private, belum everyone. Oke, udah di everyone. Oke. Nah, ini yang soal pertama. Oke, kita lanjut ke case kedua nih. Yang ininya kalian screenshot aja ya teman-teman ya. Karena nanti dulu soalnya ini screenshot aja nih contoh case-nya. Monggo saya beri waktu buat melakukan screenshot ya. Sepengetahuan saya UTS kalian nanti menggunakan exam deh, bukan online judge ya. Quiz biasanya menggunakan online judge, tapi kalau UTS-nya menggunakan exam.apps. Jadi kalian download, kalian kerjakan, nanti CPP-nya yang diupload. Jadi kalau dia ada 4 problem, ya 4 problem ini di zip, nanti diupload zip-nya. CPP-nya yang diupload, nanti dosen mengkoreksi CPP-nya. Jadi kalau judge itu kan sadis ya. Salah cuma 10 gitu. Kalau UTS kan dinilai sama dosen, jadi effort sekecil apapun itu dinilai. Ya. CPP-nya tadi sudah dikirim, ininya silahkan di screenshot soalnya ya. Ini juga silahkan di screenshot ya. Nanti yang udah screenshot silahkan coba berapa soal nih? Ada B, ada C, ada D, terus ada udah harusnya A, B, C, 4 soal. Ini multi paper 1. Dulu kan soalnya kita ngomongnya ada 2 multi paper ya teman-teman ya. Kemudian nanti case yang berikutnya ada 2 soal lagi, biasanya lebih panjang soal ceritanya. Ya. Ini kan kalau dulu tuh karena sebelum online kita ada 2 kali ujian ya. 2 kali 100 menit. Ini 100 menit pertama, nanti setelah itu ada 100 menit kedua ya. Jadi kemungkinan kalau sekarang kita 200 menit, bisa jadi mungkin kalian ada 6 soal ya. 4 soal seperti ini, 2 lagi yang case yang lebih panjang ya. Oke. Gitu ya. Bisa kirim sih pesannya lagi. Oke, saya kirim lagi sekali lagi ya. Atau mungkin saya zip dulu ya, takutnya ke blocking sama si Zoom-nya kali ya.
ke blocking sama Zoom ya takutnya. Karena dianggapnya scripting ya. Apps. Oh, di email. Oke, saya kirimnya udah di zip supaya nggak ketolak sama Zoom-nya. Oke, udah kesend lagi ya zip-nya. Yuk kita masuk ke B. Nah, di B, nah ini udah campuran nih. Bibi sangat menyukai angka. Bibi ingin menghitung berapa banyak angka. Nah, ini yang sudah masuk ke dalam array manipulation biasanya ya. Angka 0 sampai dengan 9, angka diberikan Bibi. Bibi memutuskan untuk membuat program untuk membantu menghitung Anda sebagai programmer diminta untuk membantu Bibi menemukan jawaban untuk masalahnya ya. Sama masukin T sama N ya. Di mana dari T itu menunjukkan jumlah kasus uji, setelah itu diikuti oleh baris T masing-masing. Oh, ini N kali maksudnya. Masing-masing baris T menunjukkan kasus uji berisi bilangan bulat N ya. Jadi kalau kita masukin 3, ini ada kita ngetes bilangan N yang diinput ya. N yang diinput. Nah, ini kalau kita bermain integer kan nggak mungkin ya. Menghitung ada berapa 1, 2 sampai 9. Biasanya kita menginput dia ke dalam si array ya. Pasti kita buang ke dalam array. Array-nya mau apa nih? Array-nya mau integer, biasanya saya pasti array-nya balik lagi integer ya, nggak hanya satu integer, tapi supaya bisa compare dia 1 atau 2. Tapi kalau saya udah bermain array-nya berupa string, maka saya nanti harus hati-hati lagi. Nah, oke kita coba yang next-nya sama include stdio.h in main kurung return 0. Oke, ini satunya. Terus kita mulai dari integer T untuk test case-nya. Di sini di T-nya 1 sampai dengan 10 sama integer. Maaf Pak, itu ada typo. Oh iya. Thank you. Oke, di sini masih T. Oke, di sini kita pakai dua ladu, buka kurung ya. T kita scan F. Persen D, ini mau spasi mau enggak, ini pertama biasanya sih run pertama masih oke. Tapi biasanya saya ada habit ya, anggap itu habit lah, biasa inget terus gitu ya, persen T. Oke, di sini kita while T lebih kecil dari 1, mau lebih kecil atau mau sama dengan T lebih kecil sama dengan 0, atau mau T lebih kecil dari 1 juga boleh, nggak masalah. Kemudian sini T lebih besar dari 10 ya. Kita soal lagi 1 sampai 10, oke. Ini kutip, oke. Kita tes dulu, printf, %d /n, T. Ini 3, oke, kita tes, kita input 5. Oh. Wait. T lebih kecil 1, lebih kecil persen, bener-bener. Belum nggak compile kan tadi. 2 kali looping. Oh iya ini. Nah, salah. Kenapa dia 2 kali? Scan F di backslash N-nya Pak, dihapus. Scan F di Backslash-nya Pak. Backslash N Pak. Oh iya. Sorry my mistake. Ya gitulah namanya juga orang. Oke. Ya ini ya, kita ngetes input 5 udah, kemudian dia test case-nya kita pakai for biar gampang, integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari T, I++, ke dalam kurung, kita masuk ke ini, kita sudah masuk ke dalam si, nah di sini N-nya adalah 1 sampai dengan 10 pangkat 12, wow gede bener, 10 pangkat 12. Kita mau pakai array 10 pangkat 12 tuh berapa? 12 array ya, 12 number ya, seakan-akan ya 12 number gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan integer N, kita bikin deh 100, jadi dia bisa sampai dengan 100 nomor ke belakang. Ya.
Oke, kita di sini kita langsung looping setiap input. Nah, setiap input T. Setiap T, kita mau mengambil apa yang di-input di dalam 0 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru ini challenge nih. Bagaimana kalian mau membuang persen apa yang di-input si 0 tadi, dan kita tahu masuk ke dalam si masuk ke dalam si array gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai string, ini kan bisa kita menggunakan string atau kita bisa menggunakan array gitu ya. Dibagi di bagian while-nya bukannya T lebih besar dari 1. Oh, enggak, T lebih kecil ya. Kan dia akan looping kalau inputan T-nya bukan 1 sampai 10. Jadi kita akan membiarkan dia looping kalau T-nya lebih kecil dari 1 dan kalau T-nya lebih besar dari 10. Ya. Jadi kalau T-nya 1 ya dia nggak akan looping karena sudah di antara 1 sampai 10. Tapi kalau T-nya di atas, jadi kalau kita run dia dan T-nya di atas 11 gitu ya. Nah, dia akan looping terus gitu ya. 12 looping atau dia input 0 dia akan looping ya. Tapi kalau dia input 1 dia akan keluar. Gitu. Jadi kenapa dia di loop? Karena kita bilang inputnya belum sesuai aturan di mana T-nya harus antara 1 sampai dengan 10 gitu. Makanya ini ya kebalik ya. Ini ya T-nya lebih kecil dari 1 sama T lebih besar dari 10. Jadi bukan di antara itu. Ya. Oke, nah sekarang tantangannya bagaimana kita mengambil integer ya. Nah, ada idea? Scan F, %S, kalau di looping 1, 2, 3, kita bisa pakai S langsung di-convert menjadi integer. Cek pakai if. No tanda tanya, enggak. Ini soalnya kan belakangnya kita nggak bisa tentuin ya, dia belakangnya apa. Apa itu T-nya bukannya salah ya, while. Maksudnya salah while-nya. Ini yang ini maksudnya. Tadi sudah dijelaskan ya. T lebih kecil. Enggak, kalau T lebih kecil dari 10, kamu jawab, kalau ini lebih kecil dari 10, kamu jawab 9, dia akan looping terus, nggak akan keluar. Padahal kita kan mengharapkan dia keluar kalau dia menjawab di antara 1 sampai dengan 10 tadi ya. Persen 0 sampai 9. Nah, persen 0 sampai 9 itu kita buat, saya sebutnya apa ya? Kayak, apa namanya? Itu parameter yang diinput parameter yang diinput itu pasti number gitu kalau misalnya menggunakan persen persen yang 0 sampai 9 ya. Bingung di bagian di sini masih ada yang bingung. Yang ini ya masih pada bingung ya. Ini kan kita jaga ya. Gini loh. Kita kan mau menjaga yang diinput. Yang diinput itu 1 sampai dengan 10 gitu ya. Jadi kalau di luar ini maka dia looping balik untuk input ulang. Ya kan? Kalau misal T-nya itu misalnya dia lebih besar dari 1 atau T lebih kecil dari 10, dampaknya apa? Ini dampaknya kayak kalau input 5, dia kan jadi looping lagi ya. Padahal harusnya kalau input 5 udah valid nih, oh iya 5, maka T-nya udah di antara 1 sampai 10, saya akan keluar. Tapi kalau ini kebalik, jadi input antara 1 sampai dengan 10, dia looping terus. Kalau di atas 10 misalnya 11 baru dia keluar. Padahal kan seharusnya kita mau menjaga inputnya itu di antara 1 sampai dengan 10. Makanya rule-nya kebalik. Saya akan looping terus kalau inputnya bukan di antara 1 sampai dengan 10. Gitu ya. N, ntar dulu yang di sini kan, kalau yang di sini N-nya kan dijaga ya. Nih. Antara 0 sampai 100. Kalau yang tadi case yang pertama ya, problem yang pertama yang ini ya. Yang ini.
Ini ya. Tapi kalau yang kedua kan dia nggak ada n-nya, cuman bilang oh saya bisa input sampai dengan 12 digit ya. Ya, cuma sampai 12 digit gitu ya. Jadi lihat case-nya dulu. N yang kalau yang di sini kan n-nya inputan langsung yang akan dihitung. Kalau yang di sini kan n-nya loopingan yang akan dijaga kan, gitu ya. Looping supaya angka masuk satu lebih kecil. Coba kita tes ya. Kita mau seperti bisa 3 nggak ya? Bisa 3. Semua teman saya nggak bisa gitu deh. Coba ya. Siapa tahu bisa. Saya belum pernah nyobain yang kayak gini ya. Saya lebih ke 1 lebih kecil sama dengan T, terus saya lebih kecil sama dengan 10. Ini saya belum pernah sih. Semua teman saya nggak bisa sih. So, kita coba sorry. Coba kita run. Sini sih nggak error, tapi kita coba run. Coba kita masukkan 11, 12, 0, 5, 4, 3. Nah ya, dia looping terus ya. Nggak keluar-keluar ya. Jadi, smartphone saya sih ini nggak bisa ya. Jadi kita untuk mendefinisikan ini itu, ya jadi T-nya lebih kecil daripada 1. Ya, T lebih kecil daripada 1 atau T lebih besar dari 10. Jadi ini menjawab ini gitu ya. T itu harus, karena kan T harus antara 1 sampai dengan 10 kan. Jadi kalau nggak di antara itu dia akan looping terus gitu loh. Ya. Harus pakai or ya, jangan pakai dan. Kalau dan, maka kedua ini harus valid. Ya. Kedua ini harus valid. Jadi itu akan looping terus juga kalau pakai dan. Ini makanya dia pakai or ya. Lebih kecil ya. Dia akan looping ya, jadi dia akan looping. Jadi dia akan stay di sini kalau T-nya bukan di antara 1 sampai dengan 10 ya. Jadi kalau dia T-nya lebih kecil dari 1, dia looping. Kalau T-nya lebih besar dari 10, dia akan looping balik gitu ya. Bisa pakai long in. Nah, ini juga salah satu yang kemarin kita hadapin ya. Long in. Tapi kalau pakai long in di sini jangan lupa pakai LLD juga ya. Karena ini long ya. Nah, kalau pakai long ini juga LLD, jangan lupa. Ya. Jadi ini juga salah satu tantangan kalau misalnya waktu dimasukin kok dibilangnya kurang buffernya, integernya. Nah, itu coba kalian rubah menjadi long in. Ini kalau pakai 5, ada 5 kali ya. 5 kali looping. Kali dia antara 1 sampai 10 berarti udah valid. Kalau kondisinya gitu ntar diminta. Maksudnya gimana tuh Rianto? Jadi kalau ini kan pokoknya basically kalau dia di antara 1 sampai 10 dianggap udah valid, dia akan keluar kan. Kalau ini di antara 1 sampai 10 dia akan langsung keluar masuk ke si dalam for. Tapi kalau dia belum antara 1 sampai 10 dia akan stay di sini. Gitu ya. Long in sama long in sama nggak? Beda ya, beda byte-nya, beda kapasitas integer yang bisa disimpan ya. Itu harusnya di pertama kali variabel harusnya dijelaskan ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana kalian memisahkan apa tadi? Jadi lupa saya. Memisahkan bagaimana memisahkan bagaimana memisahkan apa yang diinput supaya yang diinput itu langsung numbernya kebaca. Ya kan kalian kalau dari string harus ada manipulation lagi ke array ya. Harus apa kalau inputnya 0 1 2 3 yang string harus ada manipulation balik lagi ke integer. Nah, kita masukin lagi si string biar gampang, nggak apa-apa. Kita main string dulu aja. Supaya di sini yang di input scanf %s, ya udah, nggak apa-apa deh, kita ambil dulu ya. Scanf
persen S. Terus tadi kita buang ke dalam ini, berarti kalau dia string, N-nya saya asumsinya dechar dulu deh. Ini N. Kita ambil dulu N-nya. Printf, persen S, N. Coba kita, ini biarin dulu. Case number, LLD. Ini D aja, karena ini kita mau in. Oke. Kita sebagai string dulu ya. Taran dulu, kita coba tadi tes, ini 0. Kemudian kita 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini tadi persen slash N. 3, 0, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Oke. Nah, ini sudah ke input dulu masukannya. Tinggal kita bagaimana mencari 1, 2, berapa banyak 1, berapa banyak 2, berapa banyak. Nah, itu setelah kalian dapat in-nya di fungsi string itu ada strlen. Kita bikin aja len-nya, panjangnya strlen n untuk kita tahu kita mau looping dia berapa kali. Oke. Nah, kemudian di sini langsung aja kita main si for aja. For integer ij, j sama dengan 1, di mana j lebih kecil sama dengan 10, 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9, berarti j-nya dari 0. J lebih kecil dari 10. J plus. Oke. Ini kita keluarkan angka si 0 sampai 10. Kita di sini sudah ngeprint f persen d titik 2 slash n. Angka si j dulu. Oke. Ini kita belum ngitung si berapa banyak si ini ya, berapa banyak si integernya ya, baru ngomongin layoutnya dulu nih. Ini S tadi kita sudah pasti valid. Apa deh, kita keluarin dulu. Nah, di sini dulu S-nya. Pak. Ya. Printf, oke. Itu di loopingnya juga Pak, di for. For integer, ada oh iya. Hanya J++, sorry. Oke. Kita masukin dulu tadi 3, misalnya 0, oke. 1, 2, 3, karena saya ada print ini kita remark dulu deh, biar kita formattingnya dulu. Ada 3, ini ada 0. Oke. Case-nya mulainya dari, ini kita mulai dari 1 aja, ini sama dengan T. Oke, ini formatnya ya. Habis itu kita sekarang masuk perhitungannya. Gimana cara menghitung si berapa banyak? Kita misalnya sini bikin count lah ya. Hitungannya count sama dengan 0 misalnya. Mungkin kita di sini mulai looping for integer ijk sama dengan 0 lebih kecil daripada len sama dengan 0, k lebih kecil daripada len. Untuk ngomongin ini ya, kita akan coba looping berapa banyak yang diinput. Kemudian di sini k++. Oke, k++. Nah, di sini kita mulai cek. Nah, tadi masuk si if. If tadi ada n ya, kita kan diinputnya dibuang ke n k array ke k. Nah, untuk dia rubah, ini kan char ya. Untuk char kita mau rubah dia menjadi sebuah integer. Ini cara bodongnya nih. Dikurang 0 sama dengan i, maka count plus. Ini persen D. Ini berarti count.
Itu kan string dimasukin ke variable len, berarti len itu pasti panjangnya string. Iya, bener. Waduh, udah banyak nih chat nih. Pak, saya masih kurang paham kenapa harus T-nya aja yang dijaga, kenapa N-nya nggak dijaga. Karena kan ada batasan 0 juga sampai dengan 10 pangkat sekian. Nah, 0 di sini 10 pangkat 12 ya kan. Jadi basically sebenarnya kalau kita ngomong 10 pangkat 12 itu sampai ya ini kita bisa bilang oh saya cuma mau 12 digit aja. Itu nggak masalah sih, di atas itu kan biasanya keluar ya, nggak di content ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Kalau yang ini kan kita memang input dia T-nya di antara 1 sampai 10 gitu ya. Kalau ininya caranya kenapa saya kasih lebih? Ini kalian mau jaga di 12 nggak masalah, tapi dia sampai 10 sampai 12 ini kan inputan yang akan kita pakai ya. Nggak pakai 2 langsung ke for bisa nggak masalah gini. Kalau misalnya kalian mau jangan berdebat di sini kalau lama kata saya karena ini poinnya kecil ya teman-teman ya. Kalian mau buang di sini juga nggak masalah. Nggak dijagain dulu deh gini gitu langsung gitu ya, nggak apa-apa main gitu dulu aja. Karena ini kan semua sebagai apa ya, pemanis lah ya. Karena yang dikejar kan nanti adalah output ininya dulu ya. Karena output ini anggapnya ini 90%, ini cuma 10%-nya loh gitu ya. Jadi kita sayang kalau kita berdebat di sini sih menurut saya gitu ya. Nah, ini kita tes dulu coba kita tes dulu, kita ngambil 3 terus saya masukin 0. 0-nya belum kehitung. Ini jadi 1 semua, masih salah ya. Oke, ini masih belum. Oke, kita tag dulu coba. Printf %D %C. Ini kita masukin si N karakter K. Oh iya, ini karena dia string harusnya nggak perlu pakai ampersand sepengetahuan saya. Kalau pakai ampersand itu buat integer ya. Kalau dia array, kita kan membuang dia ke array, nggak perlu pakai ampersand yang ini ya. Kalau buang ke ampersand nggak perlu, kalau buang array nggak perlu. Oke, semoga menjawab. Ya udah bener ya, dari teman kalian juga udah mention. Kita mau coba dulu print ini, terus kita coba ini %D NK min 0. Oke. Kita tes dulu 1, kita masukin 1, 2, 3. Keluarnya minus semua ya. Minus 1-nya minus. Bentar. Kalau saya langsung minus 0. Nah ini tinggal cari ini nih, tinggal cari mengkonversi string ke dalam integer. Karena dia string, karena di sini kita nginput pakai string nih. Ini kan n-nya string, ini kan char ya. Kita mau rubah dia menjadi integer. Nah ini kita harus cari cara bodongnya nih. Aduh. Bentar. Cara bodong mengconvert. Convert char to in. C++. Char to in. Kalau char to in dia pakai. Permisi Pak, mau bertanya ya, Pak. Ya. Itu kenapa yang satu di luar kurung, yang satu dalam kurung ya Pak? Yang untuk printf %C dan %D. Yang NK itu dalam kurung, yang NK min 0-nya di luar kurungnya ya Pak? Yang mana nih? Ya yang itu Pak. Oh ini. Ada salah. Ada salah itu. Ini karena automationnya si devc. Kita coba beberapa ini ya. Kita coba beberapa ini deh. Tambah 1 lagi coba. Jangan-jangan tadi karena ada kurungnya ya. NK.
1, 1, 2, 3. Satu, 4, 9. Mungkin jangan dalam for. Kok K-nya nggak nambah ya? Ini 1, 2, 3, ini 1. 1 kok 1, 1. Mungkin sebelum ini saya keluarin dulu deh ini. Biar kita bermain di sini dulu. Count. Ya ini kita remark dulu aja. Kita solving ini dulu aja. 1, 1, 3. Oh, karena saya di sini nggak pakai /n jadi oke. Oke, kita run lagi 1 atau 3. Satunya 49, 1. Nah, ini harusnya bisa ya pakai yang ini nih. Kita coba ya. Ini kan 1, 2, 3 dan ini %D ya. Coba lagi. Ini kita masukin lagi ke dalam for J sampai dengan 10. Hari ini kita copy ini. If, coba masukin dalam kurung sama dengan I. For K 0, K lebih kecil dari len, K++. Oke, print %C. Oke. %C. Ini saya buang. Ini saya count plus. Sorry Pak, itu kayaknya yang di kondisi if-nya sama dengan J Pak. Sama dengan, oh iya. Benar. Maaf. Oke, 1, 1, 2, 3. Case pertama 0, ini 1, ini 1, ini 3, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Oke. Kita coba ini dibuang. Kita coba 1 atau 3. Nah, ini ya harusnya. Kita tes dulu 3, ini 0. 0 udah hitung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya 1 semua. Kecuali 0, bener, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nah ini ya. Jadi ini cara bodongnya. Untuk berubah jadi dari sebuah string atau sebuah char untuk menjadi sebuah integer. Itu NK min dikurangin kutip 0. Ya. Jadi sama dengan, kalau dia sama dengan integer, maka dia di count. Ya. Jadi di sini saya looping dia. Ini for kalau tanpa tanda kutip, tanpa kurung kerawal, maka cuma hanya 1 line. Tapi kalau misalnya dia menggunakan kurung kerawal, seperti ini, juga boleh. Kalau mau lebih rapi. Ya. Ini kita buang, karena ini sudah pasti valid. Nah ini kalau mau kurung kerawal seperti ini, kalau dalam kurung kerawal, apapun yang ada di dalam kerawal di sini, dia akan dieksekusi. Tapi kalau cuma 1 line tanpa kurung kerawal, maka dia hanya mengeksekusi 1 line. Ya. Itu count itu jumlah banyak. Ini kan, nah saya ulangi lagi ya. Ini kan dari for J0, J lebih kecil. Ini kan looping dari antara 0 sampai dengan 9 ya kan. 0 sampai dengan 9. Ini saya close dulu deh. Kita buka yang baru, terus kita masukin cuma 1 atau 2, 3. Nah ini ya. Oke. Ini kan T itu banyak case ya. T itu banyaknya case, berapa kali dia looping, itu berdasarkan dari inputan yang pertama. Kemudian di sini kita scan F, itu berdasarkan kita input ini 1, 2, 3, ini ya, dimasukkan ke dalam sebuah N, ya, 1, 2, 3. Kemudian di sini kita print case, ya, keluar si case-nya ini, pakai 1, ya. Kemudian di sini kita looping dari 0 sampai dengan 9, ya, ini. 0 sampai dengan 9 itu si for-nya, ya. Ini si for-nya. Kemudian kita ada di sini dihitung count-nya, kita setting 0,
Ya, selalu 0. Kalau misalnya kita kan di sini kita looping ya, sebanyak len. Len itu dari mana? Len itu dari si hasil ini ya, string yang pertama nih. Kalau kita input 1, 2, 3, berarti len itu berdasarkan ini. Ya. Kalau 1, 2, 3 berarti dia banyaknya akan ada 3. Dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. Ya. Kan ada 3 ya. Nah, dia akan looping 3 kali. Dan dia di sini pada waktu dia misalnya kita di sini maksudnya waktu yang 0 nih. Ya. Pada waktu 0, ini hijau nggak kelihatan ya. Bentar, saya ganti jadi merah deh. Pada waktu yang 0, ini pada waktu 0, dia akan looping sebanyak 3 kali di sini ya. Dia akan looping 3 kali dan dia akan cek gitu ya. Dia akan cek apakah dari semua yang dipasing di sini ya ini, apakah dipasing dari input di 1, 2, 3 itu atau apa yang diinput di dalam si n ini ada angka nolnya nggak kayak gitu ya. Dimana di-compare dengan ini si J. Kan ini J-nya J ke 0 kan gitu ya. Ada angka nolnya. Kalau ada, maka count plus. Jadi yang count yang tadinya 0 ditambah 1. Kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya udah nggak ada yang di-count kan. Ini kan if-nya ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak akan ada yang di-count ya. Makanya di sini 0-nya sama dengan 0 karena tidak ada. Tapi begitu waktu selesai keluar masuk ke step berikutnya yaitu kita mau proses si 1, proses ini ya. Kita proses si 1, waktu kita proses 1 di sini J-nya kan udah J++, udah menambah nih ke 1. Di sini count-nya balik lagi ke reset menjadi 0 ya. Terus di sini masuk lagi K sama dengan 0, K sama dengan len ini berarti yang sampai dengan 0, 1, 2 ya, di bawah 3, K++. Dan pada waktu K 0, maka 1. Dapat 1 kan? 1 secara karakter dikurangin 0 supaya menjadi integer sama dengan J sama dengan 1. Iya, karena dia benar if-nya ya sama dengan J, maka dia di plus count 1. Terus karakter berikutnya berapa? Karakter berikutnya secara berikutnya 2, nggak sama dengan 1, dia nggak akan masuk ke dalam count, ya nggak masuk ke dalam count. Yang berikutnya 3, nggak masuk, dia juga bukan sama dengan 1, dia nggak masuk ke dalam count. Jadi di sini satunya cuman 1 kali, cuman di plus di count-nya cuman di plus sekali, maka di sini kita print dia %D dari J dan count-nya berapa? Count-nya cuma 1. Gitu ya. Kenapa if-nya seperti itu ya, Pak? Maksudnya kenapa seperti itu? Kalau pakai ink sama ya tadi ink kita sudah coba print keluar ya, outputnya tidak sama, dia mereturn integer si karakter itu karakter 1 itu sama dengan integer 49 ya. Makanya tadi kita ngakalin cari-cari, oke kita mencoba beberapa tadi ya, mencari yang bisa berubah menjadi sebuah integer waktu %D dikeluarin supaya dia bisa. N itu inputannya dari sini dari karakter dari string ya. Jadi dia karena dia string, ini S kan ya. Ini S karena dia string. Ya, ini strlen bisa dipakai kalau kalian input string.h ya, baru bisa ada strlen dan ini dikonversi menjadi integer ya. Cara ini yang ini nih, ininya tuh dikonversi dulu menjadi integer nih. NK min 0 supaya dia menjadi integer ya. Apa itu nanti soalnya di-share nggak? Nah, soal nggak apa-apa nanti saya upload deh soalnya. Nah ini coba kalau kita running dia 1, kita main 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2-nya 3 kali, 3, 4 kali deh gitu ya. Supaya enak nih, 2, 0, 1, nah ya. Jadi kan setiap yang di for di sini dia akan meloop setiap ini ya. Dan dia akan looping setiap ini dia akan looping pada waktu dia 0 dia looping nih ya. Ngecekin 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ada nggak yang sama dengan 0? Nggak ada gitu ya. Pada waktu dia di sini keluar dari for ini, masuk lagi ke for yang ini, nambah kan J-nya kan, J-nya jadi 1 nih. Jadi 1, di looping lagi. Satunya bener nih ada nih, tambah ya kan. Ini juga ini satunya ada lagi nih, tambah lagi di sini ya. Terus sisanya 2, 2, 3, 3, 3, 3, ada nggak? Nggak ada. Berarti countingnya kan nggak nambah, dia berhenti di angka 2. Gitu ya teman-teman. K itu ini. Integer 0 sampai dengan len. Len itu panjangnya si string. Ya. Pak, kutip 0 itu apa ya, Pak?
ini kan karakter kan. Ini juga karakter kan. Karakter dikurang karakter supaya menjadi mengoutputkan sebuah bilangan. Jadi gini. Saya bikin baru deh ya. Kalau kita membuat semua kita miliki integer 10 kurang 1 gitu ya. Maka outputnya kan pasti 9. Sebenarnya. Ini saya simpan ya. Ya, outputnya kan pasti 9 nih. Integer ya. Akan tetapi kan behaviornya akan berbeda kalau kita menginput dia di sininya adalah karakter gitu ya. Kalau kita kutip ini kan karakter ya. Kalau kita punya 9 gitu sebagai karakter, kita print dia sebagai D. Di sini keluarnya adalah angkanya adalah kayak binary-nya dia di berapa? Nah, 57 itu adalah bilangan apa ya? ASCII-nya. ASCII-nya itu adalah ASCII ke 57 itu adalah 9 gitu loh, persendeknya itu. Ya. Nah, terus gimana dong supaya saya bisa, atau kalau ini 10 aja ya. 10 kan tadi 5 tadi kan nih kita ini ya, ini ASCII-nya nih. Kalau pernah dengar ASCII nih. Ini 9, ini 10 biar kelihatan. Oops. Benar. Nah, pada waktu 10 dia dianggapnya apa? Dianggapnya karena dia dianggapnya 2 karakter nih. Ya, bukan 1. Karena kan kalau kita ngomong karakter kan single, dia antara 0, 8 gitu. Ini 8 deh, jangan 10. Nah, ini ya. 8 tuh 56, 9 tuh 50. Ini ASCII-nya, ASCII code-nya. Nah, untuk kalian bisa menghitung dia menjadi itu, ini kita kayak ngakalin gini loh, kayak ngakalin 9 ditambah 1 deh. 9 ditambah 1, tapi karakter ditambah karakter gitu. Ini tambah 0. Kan. 10, 9 tambah 1 kan 10, karakter tambah karakter. Ini jadi 106 ya. Karena kan dia karakter 97 tambah 1. Ini jauh ya. Biar kelihatan. Duh. Ini 9, ini 1. Ini 9, ini 1. Nah, kalau kalian langsung itu, ya kurang lebih ini lah ya. 9 itu 57, 1 itu 49, dijumlahin sama dia jadi 106. Jadi kalau kita karakter kan nggak bisa main jumlah gitu, teman-teman. Ya. Jadi kita harus ngakalin nih gimana caranya supaya dia berubah menjadi sebuah integer gitu loh. Ngakalinnya gimana nih gitu loh. Ya kan? Karena dia tadi array dan dia array yang tadi ini adalah berupa karakter, ya, dia berupa karakter. Gimana berubahnya dia supaya ini. Jadi kalau kita bermain di sini char n deh sama dengan 9. Ini kita coba persen D tapi ini sampai n-nya. Ini kita jadi n. Taran. Nah ya, sama kan ya? Kan n itu jadi 57, 1 itu 49, kalau dijumlahin dia sebenarnya penjumlahan nih, 106. Nah, gimana caranya dia menjadi sebuah integer yang bisa kita compare gitu loh. Ini kok bentar, ini apa susu? Ya. Nah, di sini diakalin, kita ngakalin dia gitu loh. Dengan cara pengurangan. Nah, sekarang kita coba n ini kita kurangin dengan 0. Apa yang terjadi gitu kan. Nah ya, beda nggak? Kalau tadi kan di plus 1 itu dia menjadi 100 sekian gitu ya. Kalau sekarang kan waktu dikurang 0, dia jadi integer nih. Ya. Dan dia berlaku hanya min 0. Coba sekarang kita plus 0. Bisa nggak plus 0? Nah, nggak bisa ya. Oh. Jadi tetap 105. Jadi penjumlahan dari 57 sama 49. Tapi pada waktu kita ya itu tadi saya bilang cara bodoh ya.
N di min 0, dia menjadi 9. Ya kan? Sama kan? Di sini kan 9 ya. Ini kan 9 nih. Ya, dimana kalau kita print N itu dia ASCII-nya di 57. Ya, kalau kita tadi plus 1, dia jadi 105 tadi ya. Tapi kalau kita diamin 0, dia jadi integer nih. Ya. ASCII bisa di-compare sama int, kalau kalian hafal bisa. Ya. Ini ya, teman-teman ya, kenapa ini trik monggo diingat aja kalau dia char dan dia di minus 0 ya, dia bisa menjadi sebuah integer. Gitu ya. Ya, kalau nggak hafal ya di print aja kayak tadi ya. Ini print aja nih, ASCII-nya 1 apa sih? Ya ini 49. Ya ini ya. Ini ASCII-nya nih. Ya, 49 ini ASCII-nya. Di print aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Aduh. 2 soal doang. Banyak soalnya mahasiswa ini. Cuma udah jam 11 lagi. Nah, ini contohnya, saya akan sharing soalnya sama ya code saya share lah, nggak apa-apa buat kalian belajar ya. Ada beberapa code yang tadi kan nih code-nya udah yang ini. Ini sudah menjawab juga soal kedua code-nya. Ini saya save dulu, saya zip dulu. Waktu cepet bener waktu ini. Saya upload ke chat. Iya, karena banyak nanya dan ya karena ini banyak ya mahasiswanya, jadi ini challenge banget. Kalau misalnya kita kelas kecil kan lebih gampang ya. Kayak tadi aja kita menjelaskan ini cukup panjang ya, T ya. Baru ngomong T ya, tapi ini ada 2. Saya scanning dulu sebentar ya, kira-kira ada clue lagi. Nah, ini alfabet. Lili membuat sebuah style encoding di mana apabila sebuah kata diberikan ada 2 cara perubahan, yaitu menggunakan huruf menjadi alfabet selanjutnya sebesar X alfabet. Nah, ini kalau kalian menggunakan ASCII, ini ya, AB ditambah 3 nih, yang ini ya. Kalau kalian mikirnya kan, oh gimana caranya saya merubah AB menjadi ini, kalian bisa plus. Ini kalian bisa plus. Wait. Saya cari ininya dulu ya. Ini kalian bisa main plus gitu. Jadi jangan sampai nanti bingung. Itu kalian bisa plus dia supaya dia bisa langsung naik. Saya langsung jawabannya aja lah ya. Ini yang sama, ini scan C, ini berapa banyak case-nya, test case-nya ya. Ini test case-nya berapa banyak. Kemudian ini scan pertamanya, kan dia di sini di input ada S, ada X ya. Ini scan string D. Ya kan ini kan string pertama, terus dia string lagi, dia mau lebih ditambah atau dia mau dikurang ini ya. Ditambah atau dikurang ya. Ditambah dikurang nih. Terus kemudian D ditambah dikurang berapa nih stylenya ya. Ini stylenya tuh yang style di sini itu yang tadi adalah dia yang lebih kecil atau yang besar ya, ditambah atau dikurang tuh ya. Nah, X persen modulo ya sama dibagi 26 ya. Ini untuk apa ya? Kalau dia di atas 26 maka kita harus dia harus balik gitu ya. Karena kan kayak di sini kan pada waktu ABC ya, ABC dibuang 3, dia balik kan ke XYZ ya. Kalau XYZ ditambah 5 dia jadi sampai ke CDE. Jadi dia kayak return balik gitu ya. Kan karena alfabet itu ada 26, makanya di sini bagiannya 26 ya. Kemudian nilai yang di inputnya berapa? Nah, ini stylenya ya. Nah, di sini bagi saya ngeliatin yang post-char. Nah, ini post-char ini kalau nggak salah, bentar ya, mana X ini, X itu yang di input, dibagi, kalau style 0 lebih kecil, X sama X dikali min 1, berarti dia
X yang ini ya. Kalau dia lebih kecil menjadi min, ya. Kalau yang di input di sini nih, ya. Ini nih. Kalau dia kecil, jadi dia minus bukan plus. Ya ini cuma perubahan aja. Kemudian ini print test case, postar si min a. Kenapa dia di min a? Ada yang tahu nggak? Postar itu integer kan ya, sama dengan si min a. Nah, kita coba tes aja ya, kan s di sini kan inputannya si ABC ya. Kita tes ini ya. Apa sih yang terjadi kalau misalnya sebuah char, misalnya di sini kita punya n sama dengan a, dengan n lagi udah 2 m sama dengan a, persen ini kita persen s, persen c deh ya. Persen c ini adalah M dikurang A. Kita print. Ini nggak keluar apa-apa ya, persen C. Bentar, di sini dia ngeprintnya sebagai apa nih? Dia menjadi integer ya, persen D. Kita punya, jangan A deh, kita punya B dikurang A ya, apa yang terjadi? Nah, dia menjadi 1. Jadi kalau kita punya karakter dikurangin karakter, ya, A dikurang A dia menjadi 1 nih ya. Karena kan tadi kalau kita karakter ditambah karakter dia dijumlah ASCII-nya kan. Tapi kalau misalnya dikurang B dikurang A jadi 1. Jadi kalau misalnya di sini kita di sini ya C dikurang A, ya dia sisanya 2 ya nih. Oke. Jadi karakter dikurang karakter tuh ASCII ketemu ASCII. Jadi kalau misalnya kita bilang supaya kalau kalian nggak mau bingung, saya di sini print 2 lagi. Yang pertama adalah ngeprint A, yang kedua adalah ngeprint si M atau si C. Ya. Jadi kalau kita print dia, nah, kenapa sih dia bisa 2 gitu ya? Kenapa sih dia bisa 2? Karena di sini saya punya 99 ini si M-nya ya, dikurang 97 ya, itu si A-nya. Makanya di sini outputnya 2. Ya. Gitu ya. Postar itu integernya. Oke. Jadi jangan bingung ya, postar itu integernya. Di sini dia cuma mengambil selisihnya berapa nih dari A. Ya. S-nya saya, kalau saya di sini, misalnya saya di sini inputnya adalah B, gitu ya. Saya di sini inputnya B dikurang A, selisihnya berapa? 1. Oh, pasti ini B, begitu ya. Selisihnya saya, atau saya di huruf keberapa, kemudian ditambahin si X. Ditambahin si X di modulo 26. Kalau postar di bawah 0, kalau postarnya di bawah 0, berarti kan dia masih belum melewati 26. Maka postar ditambah, kalau postarnya di bawah 0 atau dia melewati, ditambah plus tambah 26. Tapi kalau kemudian di print C postar A. Nah, di sini waktu kalian print C postar A, ini ya, ini kan persen D itu adalah bilangannya. Tapi kalau waktu kita ngeprint persen C ASCII ke misalnya tadi kita punya 54 nih, integernya nih. Jadi kalian bisa ngeprint, ini 10, 11. Nah, A itu 97, kita 97 aja deh biar ada pembanding. Jangan 97. Nah, ini ya. Kita tuh bisa ngeprint C, ya persen C dari 97 itu sama dengan karakter A. Gitu ya. Jadi untuk penambahan pengurangan tadi, kita bisa kan tadi pengurangannya menggunakan ini ya, menggunakan selisihnya berapa? Oh, dari B saya mau tambah berapa gitu. Kalau misalnya kita bilang dari B saya mau tambah, jadi bisa gini nih. Dari B ditambah 3. Ini harusnya jadi apa nih? Gitu ya. Kita tes aja nih. Kita tes ya. Supaya jangan kalau ada soal yang manipulation string ditambah 1 tambah 2 tambah 3. Kita run. Ini ya teman ya. Jadi nanti jangan
pikirin lagi, kita bikin konversi function lagi nih. Nah, ini ya. B ditambah 1 jadi C, B ditambah 2 jadi D, B ditambah 3 jadi E. Jadi kalaupun dia geser ke kanan, tambahin aja. Tapi kalau misalnya kita di sini dikurang misalnya ya, dikurang, kita run dia. A, B, C, oh nggak bisa dikurang ya ternyata ya. Dikurang 3, oh ya kurang 3 dia pasti jadi min, kurang 1 deh, biar jadi A. Nah ya. Ya. B ditambah 1 jadi C, B ditambah 2 jadi D, B dikurang 1 jadi A. Jadi dia bisa penjumlah karakter itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan ya. Bisa di print dan dia outputnya jadi apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti bingung kalau ada soal kayak gitu terus kalau kemarin tuh ada yang bikin function sendiri ya, ngerubah gitu ya. Kalau dia A ditambah 1, nah, tapi kalau ditambahnya 10 kalian mau bikin berapa banyak function gitu ya. Nah, itu bisa kayak menggunakan ini. Langsung aja B-nya ditambah 1, oh B-nya ditambah 3 gitu. Jadi kayak seakan-akan yang terjadi di soal ini tuh kita ngeloop dia, A, B, C ini kita loop terus kita tambahkan gitu kan. Sama aja kan kita kayak ngeloop misalnya punya saya langsung bikin di sini ini deh. A, B, C gitu, tapi terus ditambah dengan di sini tambah 3. Masing-masing tambah 3. Makanya dia menjadi D, E, F ya ini ya. Nah ini ya. A, B, C ditambah 3 itu menjadi D, E, F. Di mana dia sama dengan ini kan, D, E, F. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita cuma melihat, oh kalau dia gini jadi plus, kalau dia gini jadi minus gitu. Habis itu pikirin modul 26 supaya dia kita bolak-baliknya di antara 97, ini A, ini kita coba, kita harus range-nya di antara A, ini kita print, kita buang 3-nya antara A dan Z. Nah, iya nih C. Jadiin D. Integernya kita tuh harus di antara 97 sampai dengan 126. Ya, kita harus bermain di antara ini supaya dia return-nya balik lagi ke A, B, C, D, E, A, B sampai Z. Dan huruf kecil ya. Kalau huruf besar, dia beda lagi teman-teman. Ini kalau ini huruf besar, dia beda lagi. Ya, dia 65. Ya, beda lagi. Yang tadi 122, kita ini jadiin Z nih huruf gede, dia jadi 90. Nah, jadi kalau kita bermain huruf besar sama huruf kecil beda. Makanya perhatiin di soalnya, kalau di soalnya huruf kecil, maka asumsinya di huruf kecil. Ya. Kalau di soalnya huruf kecil, maka asumsi kita huruf kecil. Karena huruf besar, huruf kecil, ASCII-nya berbeda. Boleh kirim ulang code kedua ya, nanti saya kirim ulang ya. Oke, ini udah jam 11, saya nggak tahu. Saya akan kirim sekalian sama ini deh, sama jawaban yang apa? Jawaban yang tadi yang ini ya. Yang string manipulation harusnya sih dengan ini sudah sedikit mengcover sebagian besar ya, ada string manipulation. Saya zip ulang semua deh. 2 3 4 sama 5 ya untuk catatan kalian deh. Ini tadi saya sorry. Compress to zip and email. Yes. Jailah. Kemana gantung? Gantung lagi mengirim. Bentar ya. Ini yang codingannya. Contoh soalnya, bentar ya.
contoh soalnya. Oke. Saya udah share di chat, dicek ya, udah ada dua-duanya, di-download saja. Semoga mungkin dari saya itu aja teman-teman, karena udah jam 11 lewat. Ya mungkin belum semua, tapi semoga ini udah ada clue, trick and clue-nya lah ya, kayak karakter, penjumlahan karakter bisa digeser kanan kiri, terus tadi integer, cara menjadi integer. Semoga di UTS kalian bisa solving banyak hal lah ya. Harusnya itu clue paling beratnya di situ sih, tapi siapa tahu someday nanti kita bisa ketemu lagi ya untuk trick and clue yang berikutnya ya. Dari saya itu aja teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman. Oh, itu absensi. Jangan lupa. Terima kasih, Pak. Teman-teman, teman-teman, karena acaranya udah selesai, tolong nyalain kamera ya, kita dokumentasi dulu. Ayo, teman-teman. Jaringannya down, Pak. Oh, ya udah, yang bisa aja nggak apa-apa. Nggak ada kamera, Kak. Yang ada sama yang bisa aja ya. Ini aku screenshot page pertama dulu ya. 1, 2, 3. Page kedua. 1, 2, 3. Page ketiga. Bentar. 1, 2, 3. Oke, makasih ya teman-teman yang udah ikut responsi hari ini. Jangan lupa untuk isi absennya ya. Makasih. Terima kasih juga kepada Pak Indra udah mengisi responsi pada hari ini. Oke, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, makasih semua teman-teman. Maaf kalau ada kurang-kurang ya. Thank you. Makasih, Pak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Kak. Makasih, Pak. 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 Makasih, Pak.